يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tema pagi ini tentang riba, hukum seputar riba. Saya sudah siapkan materinya. Jadi ini merespon pertanyaan dari salah seorang dari peserta, mungkin 2 kajian yang lalu. Ada yang bertanya, apakah yang namanya riba itu hanya ada pada qard, hanya ada pada pinjaman saja. Nah, jadi nampaknya yang bertanya ini, kesimpulan saya, mohon maaf kalau salah, itu belum memahami riba dengan baik, sehingga menyimpulkan yang namanya riba itu hanya ada pada pinjaman. Misalnya seseorang memberi pinjaman uang kepada temannya, itu namanya qard. Lalu kalau temannya itu mensyaratkan, nanti kamu kalau mengembalikan tambah ya 10% dari nilai pinjaman. Nah, ini kan qard namanya. Terus kemudian nampaknya yang bertanya itu mengambil kesimpulan sendiri bahwa yang namanya riba itu hanya ada pada qard atau pinjaman. Nah, ini tentu pemahaman yang tidak tepat ya. Karena yang namanya riba itu tidak hanya pada qard, tapi nanti ada macam-macam. Ada riba itu bisa terjadi pada akad qard ya, pinjaman, bisa terjadi pada utang secara umum, baik itu qard maupun yang di luar qard ya. Termasuk juga riba bisa terjadi pada akad jual beli ya, khususnya jual beli yang disebut dengan barang-barang ribawi atau harta-harta ribawi ya. Di situ nanti sangat rawan terjadinya riba pada perdagangan atau pertukaran barang-barang ribawi. Barang ribawi itu ada 6 ya. 1 emas, 2 perak, 3 gandum, 4 jawawut, 5 kurma, 6 garam. Nah, emas dan kurma ini kemudian dikiaskan dengan uang yang ada sekarang ya. Walaupun uang yang ada sekarang itu bukan uang emas atau perak, dan juga tidak mewakili emas dan perak yang senilai di bank sentral, kalau di Indonesia Bank Indonesia. Jadi uang yang seperti ini, walaupun bukan uang emas atau uang perak, ini ketika dipertukarkan atau diperdagangkan, misalnya dalam kegiatan pertukaran mata uang atau valuta, itu juga rawan terjadinya riba ya, karena disamakan dengan emas dan perak yang merupakan barang ribawi. Jadi nanti bisa terjadi riba pada pertukaran uang ya, apa yang disebut dengan perdagangan valuta ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah money exchange atau currency exchange ya, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah sorof ya, sorof. Jadi sorof itu artinya pertukaran mata uang. Meskipun juga sorof itu dalam konteks yang lain itu memiliki pengertian yang beda. Mungkin teman-teman yang belajar bahasa Arab sudah akrab dengan istilah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu namanya ilmu sorof ya, ilmu tentang morfologi, kalau dalam istilah populernya morfologi, itu pembentukan kata dalam bahasa Arab dengan wazan atau pola-pola yang tertentu. Nah, itu namanya ilmu sorof namanya. Saya dulu ingat sekali waktu awal-awal saya belajar ilmu sorof ya, karena nggak ngerti membacanya sorof. Itu ada satu buku terjemahan. Jadi buku itu terjemahan ilmu sorof. Penerjemahnya saya masih ingat, namanya Dr. Andes Muhammad Anwar. Penerbitnya itu
Sinar Baru Algesindo dari Bandung. Itu saya pelajari tahun 90-an awal itu, 92, 93 itu. Ada yang ilmu nahwu, itu terjemahan dari Jurumiyah, lalu ada yang terjemahan dari Matan Kailani atau Imriti itu, yaitu ilmu sorof itu. Cuma kan di judul depannya itu nulisnya pakai A, bukan pakai O, sorof. Akhirnya saya membacanya ilmu saraf. Ilmu saraf, apa itu? Oh, ternyata saya salah baca. Ternyata bukan ilmu saraf ya, bacanya ilmu sorof. Ya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam sorof atau pertukaran uang itu juga nanti ada riba. Nah, jadi ini untuk bisa memahami lebih komprehensif, saya berpikir nampaknya perlu kita berikan materi yang mendasar tentang riba. Ya. Baik, jadi kita membahas tentang hukum riba ini. Yang pertama nanti pengertian riba. Nah, riba itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini perlu kita perdalam. Kemudian hukumnya riba itu apa? Kemudian ada riba fadl, ada riba nasiah. Nah, jadi memang secara garis besar riba itu ada dua macam. Yang pertama itu namanya riba fadl. Riba fadl itu istilah lainnya riba dalam jual beli atau riba al-buyu', khususnya jual beli barang-barang ribawi atau harta-harta ribawi. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-amwalur ribawiyah, al-amwalu ar-ribawiyah atau al-asya'u ar-ribawiyah. Yang 6 tadi, emas, kemudian perak, gandum, jawawut, kurma, garam. Ya, kalau dalam bahasa Arab, al-zahab, wal-fiddah, wal-burru, wasyairu, kemudian garam, al-milhu, dan at-tamr, ya, kurma. Itu ada 6. Oke. Jadi itu riba fadl. Satu lagi itu namanya riba nasiah. Riba nasiah itu riba dalam utang piutang. Ya. Jadi ada riba dalam jual beli atau riba fadl, ada riba dalam utang piutang, itu namanya riba nasiah. Termasuk riba dalam pinjam meminjam uang tadi, bisa uang bisa barang ya kalau qard itu. Jadi riba di dalam qard, dalam pinjaman ini masuk ke dalam riba nasiah namanya.